Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristimah Dwistiani dari Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membuat video tentang standar pelayanan fisioterapi di rumah sakit untuk memenuhi tugas praktikum modul standar pelayanan fisioterapi. Nah, di sini saya akan menerangkan beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang landasan hukum fisioterapi dalam praktek di RS. Poin yang kedua yaitu memaparkan tentang STR, SIP, sistem kredensial, serta jati diri fisioterapi. Kemudian poin ketiga yaitu memaparkan tentang standar penanganan fisioterapi kepada pasien COVID sesuai dengan Surat Edaran IPI Maret tahun 2020. Dan poin yang keempat yaitu memaparkan tentang cita-cita karir sebagai fisioterapis. Langsung saja ke poin pertama, yaitu tentang landasan hukum fisioterapi dalam praktek di RS. Nah, sebagai standar pelayanan fisioterapi, maka harus ada dasar-dasar hukumnya, yaitu yang pertama PMK nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi di Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan secara mandiri tanpa menjadi asisten atau bawahan dari tenaga medis lain seperti dokter. Yang kedua, PMK nomor 80 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapi. Kemudian yang ketiga, naskah Akademi IFI pada sistem pelayanan fisioterapi pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu tentang STR, SIP, sistem kredensial, serta jati diri fisioterapis. Nah, fisioterapis dalam praktek memiliki landasan di mana fisioterapis yang berpraktek merupakan lulusan profesi fisioterapi yang memiliki STR dan SIP aktif. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Kemudian SIP itu merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Nah, STR dan SIP ini berlaku selama 5 tahun setelah diterbitkan. Kemudian untuk sistem kredensial merupakan proses evaluasi untuk akreditasi rumah sakit terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinik. Nah, hal ini itu dilakukan 2 tahun sekali oleh IFI dengan ketentuan nilai evaluasinya yaitu 1-3. Untuk nilai 1 yaitu tidak berkompeten, nilai 2 kompeten sebagian, dan 3 kompeten sepenuhnya. Untuk poin yang ketiga yaitu memaparkan tentang standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID sesuai Surat Edaran IPI Maret 2020. Menyikapi pandemi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia dan pertimbangan keamanan fisioterapis dalam menyelenggarakan pelayanan praktek atau pekerjaannya, maka pengurus pusat IFI mengeluarkan surat edaran yang berisi 1.
bahwa setelah melakukan asesmen pelayanan dan penilaian situasi serta kondisi di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain di masing-masing wilayah, dipersilahkan kepada fisioterapi mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengaturan pasien, penjadwalan, pembatasan, atau penghentian pelayanan fisioterapi. Yang kedua, gunakan APD dan prosedur keamanan pelayanan fisioterapi sesuai pedoman pelayanan fisioterapis. Yang ketiga, menghentikan kegiatan home visit. Dan yang keempat, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan latihan atau exercise di rumah. Nah, surat edaran nomor 9 IV tahun 2020 tertanggal 21 Maret 2020 tersebut dapat digunakan oleh fisioterapis sebagai dasar diskusi dengan manajemen rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan untuk mengambil keputusan mengatur penjadwalan, pembatasan, atau penghentian layanan fisioterapi sesuai dengan keadaan masing-masing daerah fasilitas layanan kesehatan. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu tentang cita-cita karir sebagai fisioterapis. Nah, di sini kedepannya saya memiliki pandangan untuk membuka sebuah klinik mandiri di bidang kesehatan wanita yang tentunya setelah lulus tidak langsung membuka klinik, namun saya akan mencari pengalaman terlebih dahulu bekerja di rumah sakit maupun klinik fisioterapis tentang bidang yang ingin saya tekuni, yaitu bidang kesehatan wanita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menerangkan atau memaparkan poin-poin yang sudah saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.